Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Hari ini pasti hari yang penuh dengan sukacita, hari yang kita nanti-nantikan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari bersama keluarga-keluarga yang kita kasih di rumah-rumah kita masing-masing, kita menaikkan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita akan berdiri sama-sama di hadirat Tuhan dan naikkan pujian. Saatku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Saatku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Mari bersama-sama membawa korban syukur kita ke hadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yes, amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Yes, amin. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Yesus, mari menyembah Dia. Bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik dan layak kami puji. Engkau Bapa Engkau Raja kami. di atas segala raja. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima glory. Kami bersyukur buat kejadian-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau layak terima hormat. Kami bawa korban pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, syukur bagi Engkau Allah. Kami berikan korban sembah hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati Amin. Yes, haleluya. limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, bawa korban syukur sembah-Mu kepada Dia, Raja perlindungan kota benteng kita. Amin. Haleluya. hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Bapak, hari ini kami bersyukur sebab kami boleh membawa korban syukur kami sebagai tanda terima kasih kami kepadamu. Sepanjang minggu ini Allah sudah menolong kami, Allah sudah menjamah kami, Allah sudah menyembuhkan kami. Allah, Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau kota benteng perlindungan kami, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, bersama dengan keluarga kami. Hari ini kami mau bersuka cita bersyukur kepadamu, memuji nama-Mu dan memberikan tahta bagi-Mu. Hari
hari ini dalam ibadah raya di rumah kami masing-masing, kami imani Allah hadir memberikan pemulihan, melawat, memberkati kami dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu, atas setiap kami umat-Mu yang sedang memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersama-sama siap memuji dan melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di rumah kita masing-masing, berikan salam kiri kanan buat saudara-saudaramu, dan kita akan naikkan itu pujian, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Haleluya. Dalam segala persoalan yang kita hadapi, mari lari kepada Dia. Dialah penolong kita, kota benteng kita. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Yes. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga menolong, Yaitu Allahku. yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku. Aku percaya akan Dia, Amin. tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisai. Kota perlindungan yang tinggi. Perlindungan yang tinggi. Katakan bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Amin. Haleluya. Gunung batu. Benar, Tuhan itu gunung batu kami. Bahwa Tuhan juga. Yes. Kota bentengku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung Aku batu. percayakan Dia. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku. Aku Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kaulah tanduk selamatku. Amin. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya Amin. Amin. Mari kita percaya kepada Tuhan. Dia adalah perlindungan dan kota benteng kita. Amin. Haleluya. Tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, Dialah satu-satunya tempat perlindungan yang tinggi dalam segala hal yang kita hadapi, saudara. Amin, saudara. Saudara di rumah tetap lari kepada Dia. Dialah alamat yang tepat untuk kita berlindung dan menikmati kekuatan dan sukacita dalam segala yang kita hadapi. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian lagi bahwa Dia tidak pernah gagal sebab Dia hidup. Mungkin ada banyak acara-acara, ada banyak yang gagal ataupun tertunda dalam tahun-tahun ini. Namun firman Tuhan katakan, janjinya iya dan amin, tidak pernah gagal untuk orang-orang percaya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Amin. Tak pernah gagal, Raja Allah. Amin. Dia tak pernah gagal. Dia jamin firman-Nya, Sebab Dia Allah. sebab Dia Allah, Raja segala raja. Gunungku, perisaiku, Dan gunung batuku. Bersoraklah
pernah gagal untuk saya dan saudara. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Amin. Dia tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Dia tak pernah gagal. Amin. Karena Dia Allah. Yes. Dia tak pernah lalai dan jamin firman-Nya. Amin. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesusku, Raja mulia. Yesus Raja. Amin. Yesus adalah Allah pemenang dan Allah kekuatan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita meninggalkan Dia, sebab Dia kekuatan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau serukan nama Yesus yang lebih besar. Bangkit serukan nama Yesus. Mari saudara nyanyikan pujian ini bersama-sama. Amin. Dialah tempat perlindungan dan kota benteng kita. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju. Mari kita nyatakan kuasa nama Yesus. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita terus tinggikan Dia dalam segala hal. Saatnya kita menikmati firman Tuhan, bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kakiku dan kakimu, terang bagi jalan-jalan kita di segala situasi yang ada. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari buka hati kita untuk menikmati firman Tuhan sebagai terang, pelita, penyejuk dan penentram jiwa kita. Amin. Pelita bagi
kasih kami tidak akan takut karena Tuhan ada bersama-sama di dekat kami Tuhan. Amin. Selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita akan menikmati firman Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan memimpin kita untuk kita bersama-sama menikmati firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami sudah memuji, sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus, mari pimpin kami, berkarya dalam setiap hati kami, sehingga ketika kami dengar firman Tuhan, pikiran dan hati kami, fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan taruh seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini semua kita dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa semua itu dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita dengar firman Tuhan bersama. Mari kita buka bersama dalam Markus pasal 5, Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Injil Markus pasal 15 ayat Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Sekali lagi, Injil Markus pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Kita tidak akan membacakan firman Tuhan ini semuanya. Ada beberapa ayat yang akan kita bacakan pagi hari ini. Ada dua peristiwa yang sedang dibicarakan atau yang sedang dibahas dalam pasal ini, yaitu Yesus menyembuhkan anak Yairus, dan yang kedua Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Hari ini kita sama-sama belajar dari seorang Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami problema dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan. Kita sendiri tahu ketika kita baca firman Tuhan ini, maka kita akan tahu bahwa Yairus adalah seorang pemimpin di rumah ibadat. Dia termasuk salah satu tua-tua yang bertugas dalam kebaktian ibadah yang dihadiri Yesus di Kapernaum. Yairus sudah banyak mendengar tentang Yesus dan pelayanannya. Ketika Yesus melakukan banyak mujizat, Yairus sudah tahu siapa itu Yesus, tetapi dia belum mengalami secara pribadi apa yang Yesus lakukan. Sehingga saat Yairus mengalami masalah, yaitu anak perempuannya sakit, dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Yairus bingung apa yang harus dia perbuat. Ketika dalam situasi yang panik, dia melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus dan mengurumuni dia. Ketika Yairus melihat Yesus, ia pun datang kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, Yairus tersungkur di kakinya dan memohon dengan sangat. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika dia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus datang kepada Yesus dan tersungkur di kakinya dengan memohon sangat agar Yesus bisa menolong dan menyembuhkan anaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak orang mencari Yesus hanya sekedar mendapatkan berkat, mujizat dan pertolongannya, tetapi tidak mau mencari perkenanan Tuhan.
Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya memberi judul yang sederhana, yaitu perkenanan Tuhan. Ketika kita mencari perkenanan Tuhan, ketika kita mau mencari kehendak-Nya, ketika kita mau mencari apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan datang kepada Tuhan, bukan sekedar kita mau diberkati, bukan sekedar kita mau melihat mujizat Tuhan, bukan sekedar kita mau mendapat pertolongan Tuhan, tapi kita datang kepada Tuhan untuk mencari kehendak-Nya, untuk menemukan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini semua kita ada di hadapan Tuhan, kita duduk di rumah-rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga-keluarga kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Apakah selama ini hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, atau sebaliknya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, kita melihat di sini seorang Yairus, dia adalah seorang pemimpin, seorang yang dipandang, seorang yang punya jabatan, seorang yang bisa memerintah orang lain, seorang yang bisa melakukan apa saja karena dia seorang pemimpin. Dia juga seorang yang tahu tentang hukum Taurat, dia juga seorang yang tahu tentang firman, dia juga seorang yang tahu tentang aturan-aturan, dia tahu apa yang harus dia perbuat. Dia bisa saja melakukan banyak hal untuk bisa menyembuhkan anaknya, dia bisa datang kepada dokter, dia bisa cari imam-imam untuk bisa mendoakan anaknya. Tetapi yang dilakukan Yairus adalah ketika dia dalam masalah, dia mencari Yesus. Ketika dia dalam masalah, dia datang kepada Yesus. Ketika dia dalam masalah, dia tidak mencari jalan keluar kepada orang lain, kepada manusia, kepada pemimpin-pemimpin, tetapi dia cari Yesus. Dia cari Yesus untuk mendapatkan jalan keluar, dan mencari Yesus untuk menemukan kehendak Tuhan. Dan di sini kita melihat bersama-sama saudara bahwa apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita melihat pribadi Yairus, dia tidak datang kepada alamat yang salah. Dia tidak datang kepada seorang manusia yang bisa mengecewakan dia. Dia tidak datang kepada manusia yang bisa membuat dia putus asa. Kalau dia datang kepada manusia, mungkin saja anaknya mati dan tidak bisa disembuhkan. Tetapi dia datang kepada alamat yang tepat, dia datang kepada pribadi yang tepat, dia datang kepada tujuan yang tepat, dia datang untuk mencari dan menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dia datang untuk menemukan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya, keluarganya, dan anaknya. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan? Bagian yang pertama atau kebenaran yang pertama yang saya temukan di sini, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kebenaran yang pertama adalah ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita melihat ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 sudah menjelaskan dengan terperinci bahwa Yairus datang bukan hanya sekedar dia datang kepada Yesus, tetapi dia tersungkur di depan kaki Yesus. Saudara, dia datang dan memohon. Kalau seorang pemimpin tertinggi, dia datang dan berlutut, dia datang dan merebahkan dirinya ke tanah, dia mencium kaki Tuhan, dia duduk di depan kaki Tuhan, dia tersungkur di depan kaki Tuhan untuk memohon belas kasih Tuhan. Saya yakin dan saya percaya bahwa ini suatu kerendahan hati, melepaskan semua egonya, melepaskan statusnya, melepaskan jabatannya, melepaskan semua yang menjadi kebanggaannya. Saya ini seorang pemimpin, saya ini bisa melakukan banyak hal. Di hadapan Tuhan dia lepaskan itu dan berkata, Tuhan tolong saya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya mau berkata buat semua kita, bukan hanya kepada Bapak Ibu tapi kepada saya, kepada kita semua, bahwa untuk kita mau berkenan kepada Tuhan, perlu kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Amin, saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, melepaskan semua apa yang menjadi kebanggaan kita, semua apa yang menjadi kesombongan kita, semua apa yang menjadi ego kita. Ketika kita ada di luar sana, mungkin kita punya jabatan yang tinggi, kita punya status sosial, status kedudukan yang tinggi, status sosial kita mungkin dihormati di mana-mana. Tetapi saya mau bilang di hadapan Tuhan kita semua sama. Amin, saudara.
seringkali jabatan kita, seringkali status sosial kita, seringkali kedudukan kita, seringkali keegoisan kita membatasi kita untuk kita menemukan perkenanan Tuhan. Sekali lagi, seringkali status sosial kita, jabatan kita, ego kita, bahkan kedudukan kita membatasi kita untuk mendapat perkenanan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau bilang untuk semua kita bahwa mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, merendahkan hati dan berkata bahwa Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, saya perlu Engkau, Tuhan, ini masalah saya, Tuhan, ini pergumulan saya secara manusia saya tidak mampu, saya tidak bisa dan sebagainya. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Mungkin di hadapan manusia kita datang kepada Tuhan, kita berkata bahwa ini saya sudah tulus di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kerinduan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Ketika kita hanya membutuhkan berkat-Nya, ketika kita hanya mau melihat mujizat-Nya, mungkin saja pertolongannya akan terlambat, mungkin saja Dia akan menunda, mungkin saja Tuhan akan menunda jawaban-jawaban doa. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak berkenan kepada kita, bukan karena Tuhan tidak suka dengan kita, tetapi Tuhan mau menguji seberapa besar kita mau datang kepada Tuhan, menemukan maksud dan rencananya, menemukan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana dalam kehidupan Yairus. Tuhan mau tunjukkan kepada dia bahwa tidak sekedar dia punya jabatan yang tinggi, tidak sekedar dia dihormati, tidak sekedar dia ada dalam rumah ibadat, tapi lebih daripada itu, dia harus mengalami tentang Tuhan. Tuhan mau tunjukkan kepada Yairus bahwa tidak sekedar dia tahu tentang Tuhan, tidak sekedar dia tahu Yesus itu siapa, tidak sekedar tahu Yesus itu pembuat mujizat, tapi Yesus mau sampaikan kepada dia lewat firman Tuhan ini bahwa Yairus harus lebih mengenali Yesus secara pribadi, lebih mengalami Yesus secara pribadi melalui peristiwa yang terjadi kepada anaknya. Saudara, banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin itu masalah, mungkin itu tantangan, mungkin itu persoalan, dan Yesus seolah-olah belum menjawab apa yang saudara dan saya minta. Percayalah bahwa Yesus sedang mengizinkan itu terjadi agar kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan, agar kita belajar untuk mencari kehendak-Nya, agar kita belajar untuk menemukan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada semua kita untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Situasi pandemi mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah, tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain, kita tidak bisa ada dalam rumah ibadat, tidak bisa saling menguatkan di tempat-tempat ibadat. Tuhan mengizinkan semua hal terjadi. Waktu kita berdoa dan pandemi ini belum berlalu, wabah ini belum berlalu, corona ini belum berlalu, bukan berarti bahwa Tuhan tidak dengar doa kita, saudara. Tapi Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kita lebih lagi mencari dan menemukan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita berkumpul di gereja hanya sekedar datang, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, berdoa, dan setelah itu kita pulang tanpa kita mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin kita hanya datang di gereja karena kita adalah orang Kristen. Mungkin kita hanya datang di gereja karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada untuk menolong kita, tapi kita belum mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Itu sebabnya kita diizinkan berlarut-larut dalam masalah ini. Kita diizinkan Tuhan berlarut-larut dalam pandemi ini agar kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan merindukan kita untuk kita bisa menemukan kehendak-Nya, kita bisa menemukan apa maunya Tuhan dalam hidup kita, kita bisa menemukan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, lewat situasi ini saya percaya bahwa ada waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, ada perenungan-perenungan pribadi kita dengan Tuhan yang akan membawa kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami mujizat-Nya, mengalami pertolongan-Nya, mengalami berkat-berkat-Nya. Waktu engkau dan saya sakit, kita mengalami Yesus secara pribadi tanpa pendeta harus datang berdoa di rumah. Kadang waktu kita sakit, telepon Bapak Gembala untuk Bapak Gembala datang berdoa, tapi sekarang mungkin tidak bisa karena dibatasi oleh situasi ini.
Tetapi Tuhan izinkan situasi ini terjadi agar kita benar-benar mengandalkan Tuhan, agar kita benar-benar mencari dan menemukan Tuhan, menemukan kehendaknya, menemukan tujuannya, menemukan maunya, agar benar-benar hidup kita berkenan di hatinya. Bagian yang berikut di sini, apa yang harus kita lakukan agar kita berkenan kepada Tuhan? Kebenaran yang kedua, untuk kita berkenan kepada Tuhan, kita tidak mudah terintimidasi. Sekali lagi, kita jangan mudah terintimidasi. Ayatnya yang ke-36 dan 37 di situ dinyatakan bahwa ketika Yairus sedang bersama-sama dengan Yesus menuju ke rumah Yairus untuk melihat anaknya sementara sakit, ada satu peristiwa yang terjadi di sana, membuat perjalanan Yesus harus terhenti, membuat perjalanan Yesus harus terjeda di sana. Ada seorang peristiwa, ada seorang wanita yang datang menjamah jubah Yesus, sehingga Yesus harus berhenti dan mencari tahu siapa yang memegang jubahnya. Dan peristiwa itu tidak dijelaskan bahwa berapa lamanya, tetapi kalau kita membaca ada waktu yang cukup panjang menyita waktu perjalanan Yesus dan Yairus, sehingga ketika mereka masih ada di situasi menghadapi situasi perempuan ini, ketika keluarga Yairus datang mengatakan bahwa anak Yairus sudah mati, apa gunanya ia menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Andai kata Yairus terintimidasi dengan perkataan-perkataan keluarganya, dengan situasi yang sedang dialaminya, dengan situasi yang sedang dihadapinya, maka dia mungkin saja kehilangan imannya, kehilangan percayanya. Saya yakin bahwa awalnya Yairus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika peristiwa perempuan pendarahan ini menghalangi Yesus dan juga keluarganya datang mengatakan bahwa anaknya sudah mati, saya percaya bahwa dalam hatinya pasti dia kecewa, pasti dia takut, pasti dia khawatir, dan mungkin dia sedih dan sebagainya, saudara. Sehingga Yesus tahu apa yang sedang di hati Yairus, dan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut. Kenapa? Ketika kita manusia menghadapi banyak hal, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi situasi-situasi yang seolah-olah tidak ada harapan, seringkali kita takut, seringkali kita terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang di sekitar kita, dengan bisikan-bisikan yang ada di sekeliling kita. Kita terintimidasi dengan situasi yang sedang ada di depan kita. Tetapi Yesus berkata bahwa jangan takut, percaya saja. Ingat bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau berkenan kepada Tuhan, maka kita harus menghilangkan yang namanya rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Karena ketika kita takut, ketika kita khawatir, maka secara tidak langsung kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Sekali lagi, ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita khawatir, maka dengan secara tidak langsung kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Itu sebabnya mari jadilah orang-orang percaya yang terus hidup mencari perkenanan Tuhan, dengan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan datang kepada Tuhan dengan tidak terintimidasi oleh situasi di sekeliling kita. Banyak kali kita terintimidasi oleh perkataan orang lain, kita terintimidasi oleh perkataan tetangga kita, terintimidasi oleh perkataan orang-orang yang kita anggap rohani, kita anggap penting, kita anggap bisa untuk memberi kita solusi, orang-orang yang kita anggap untuk bisa menolong kita. Namun ketika mereka menyampaikan sesuatu kepada kita, kita mulai terintimidasi, kita mulai bimbang, kita mulai ragu, kita mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya mau bilang, saya mau tekankan kepada saudara dan saya bahwa apapun yang membuat saudara jauh dari Tuhan, lewat perkataan, lewat intimidasi, lewat bisikan-bisikan, lewat sikap, lewat apa saja yang bisa menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan, yang bisa melemahkan iman saudara dan saya mau bilang jangan terintimidasi. Amin, saudara. Ketika kita terintimidasi, maka kita sedang mundur selangkah, dan ketika kita mundur selangkah, kita tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kita mau berkenan kepada Tuhan, maka mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah takut, kita tidak pernah bimbang, khawatir, dan ragu-ragu. Kita tidak pernah
kecewa akan Tuhan, tetapi kita mau tetap datang kepada Tuhan apapun situasinya, apapun tantangannya. Mari tetap datang kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Kita melihat situasi yang dialami Yairus. Secara manusia, secara kasat mata, secara logika, anak Yairus sudah mati. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pertolongan, tidak bisa lagi dihidupkan. Secara manusia Yairus pasti kecewa, secara manusia Yairus pasti takut karena dia akan kehilangan seorang anaknya. Tetapi di sini saya mau bilang kepada kita bahwa ketika kita terintimidasi, kita akan mundur selangkah, dan waktu kita mundur selangkah, kita tidak bisa mendapat perkenanan Tuhan. Waktu kita tidak mendapat perkenanan Tuhan, kita mungkin saya tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Kita mungkin saya tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita mungkin saja tidak bisa melihat jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau bilang, mari tetap fokus, tetap percaya Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Amin saudara. Bagi kita itu terlambat, bagi kita itu lama, bagi kita itu tidak bisa, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya mari pagi hari ini saya mau bilang buat kita semua bahwa agar kita dapat apa yang harus kita lakukan agar kita bisa berkenan kepada Tuhan. Bagian yang pertama, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan bagian yang kedua, kita jangan mudah terintimidasi oleh segala situasi. Dan yang terakhir, mari kita tetap percaya Tuhan. Berbicara tentang percaya, seringkali kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, kita menyerahkan apa yang kita alami kepada Tuhan. Tetapi setelah itu kita mulai khawatir, kita mulai ragu-ragu, apakah ini terjadi atau tidak ya, anak saya sembuh atau tidak, apakah doa saya bisa dijawab atau tidak, dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang percaya Tuhan, berarti kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus ada, Yesus pasti menolong. Ketika kita mau percaya Tuhan, berarti kita harus yakin bahwa pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Kalau kita mau percaya Tuhan, berarti kita tidak akan pernah ragu-ragu tentang Tuhan. Untuk kita mau jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, berarti kita harus percaya Tuhan tanpa syarat. Kadang kita mengatakan kita percaya, tetapi ada kata tapi di belakangnya. Saya percaya Tuhan, tapi titik-titik dan sebagainya, saudara. Tapi kalau kita mau percaya Tuhan, maka kita percaya Tuhan tanpa syarat. Percaya tanpa syarat, beriman tanpa syarat, yakin tanpa syarat, saudara. Tidak ada kata tapi di belakangnya. Percaya saja apapun yang Tuhan mau katakan kepada saudara saya, percaya saja bahwa jawabannya, janjinya, pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Untuk kita mau berkenan kepada Tuhan, kita perlu mencari dan menemukan apa kehendak Tuhan. Kita perlu mencari dan menemukan apa tujuan Tuhan. Kita perlu mencari dan menemukan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Lewat pujian dan penyembahan kita, lewat doa-doa pribadi kita dengan Tuhan, lewat perenungan firman secara pribadi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa melalui semua yang kita kerjakan, melalui doa-doa kita, melalui penyembahan kita secara pribadi, melalui saat teduh kita secara pribadi, kita akan menemukan perkenanan Tuhan yang sesungguhnya. Waktu engkau dan saya berkenan kepada Tuhan, maka percayalah bahwa ada mujizat Tuhan. Waktu engkau dan saya berkenan kepada Tuhan, percayalah bahwa ada pertolongan Tuhan. Waktu engkau dan saya berkenan kepada Tuhan, maka percayalah ada berkat Tuhan atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari jadilah orang percaya yang tidak sekedar mencari berkatnya, tidak sekedar mencari mujizatnya, tidak sekedar mencari pertolongannya, tapi lebih daripada itu, mari kita jadi anak-anak Tuhan, kita jadi orang percaya, kita jadi pengiring Kristus yang terus mencari perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami tetap mencari perkenanan Tuhan. Kami mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mencari apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya sekedar datang dan meminta banyak hal, tapi kami datang untuk
bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau hadir dalam persekutuan kami, dalam pelayanan kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau sudah hadir untuk memberkati kami lewat firman-Mu. Berkat-Mu terus menyertai pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Kita diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya, memulihkan, membangun rohani kita. Saatnya kita akan membawa apa yang kita punya untuk Tuhan dan pekerjaannya dengan persembahan-persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara siapkan. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita bawa ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami hari ini sudah menikmati apa yang terbaik dari Tuhan dengan firman-Mu dan hadirat-Mu. Saatnya kami akan membawa yang terbaik dari kami untuk Engkau dan pekerjaan-Mu dengan uang yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan bersama-sama membawa dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dan kami percaya Tuhan menerima setiap persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian berkat anak cucu. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Berbahagialah orang tua yang takut akan Tuhan, karena keturunannya tidak akan meminta-minta, tapi akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Itulah firman Tuhan untuk saya dan saudara. Haleluya. Saudara, kita sudah memberikan persembahan kita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita semuanya. Dan saatnya kita akan bersafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati dan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Gembala akan membawa dalam doa syafaat. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah dan pertolongan-Mu. Engkau boleh tuntun dan pimpin kami dalam minggu ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, setiap kami yang sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk kami boleh bersekutu. Kami percaya bahwa kami sedang ada dalam pembimbingan dan pengawasan yang daripada Allah. Hamba berdoa dan taruh seluruh umat Tuhan ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Keluarga-keluarga yang hari ini beribadah dan bersekutu, jemaat-Mu yang Engkau kasihi, kami serahkan keluarga Hanas B, keluarga Sinon, keluarga Rumbarar, keluarga Rumuat, keluarga Ibu Akerina. Kami taruh hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa dan pertolongan Tuhan.
Allah Roh Kudus hadir di sana dan memberkati setiap keluar masuk mereka, makan minum pakai kesehatan, kekuatan, kecukupan, sukacita Allah senantiasa melindungi keluarga-keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Bapak Sadrak Zitmau, Bapak Yoel Zitmau, adik-adik kami Heluka Payage, Basna, kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu Allah Roh Kudus, tuntun pimpin, sertai dengan kuasa darah-Mu, terus Engkau berkati siang dan malam, dalam kemanapun hamba-Mu melangkah, perlindungan kuasa darah Yesus menyertai saudara-saudara kami ya Tuhan, berkati siang dan malam, nyatakan kuasa dan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami terus serahkan keluarga Kalesaran, keluarga Pongo, Warikar, kami serahkan keluarga Tunjanan, keluarga Bapak Nako, Tuhan hadir memberkati, naungi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, tuntun pimpin keluarga-keluarga ini agar ada dalam kehendak dan kekuatan yang daripada Allah. Kami serahkan keluarga Memiage, Rembet, keluarga Melentang, Kejem. Kami berdoa buat Ibu Yani, Ibu Yana, keluarga Om Jimmy, keluarga Hai, Ibu Desi yang ada di Kupang. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini ada dalam pertolongan, perlindungan yang daripada Allah. Roh Kudus tuntun pimpin mereka dengan kuasa hikmat-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami, Saudara Iner Tuhan, kami juga menyerahkan Saudara Yeri Tuhan, kami juga menyerahkan Saudara Siva bersama dengan keluarganya dan teman-temannya, di mana saja berada Tuhan hadir dan Tuhan memberkati dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuntun pimpin hamba-hamba-Mu ini Tuhan agar ada dalam pertolongan perlindungan Tuhan dalam minggu ini, kesehatan, kekuatan, sukacita, kecukupan, berkat-berkat Allah ada dalam keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Padanum, keluarga Rantung, keluarga Tonjau, kami serahkan juga Nori bersama dengan orang tuanya. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini ada dalam pertolongan Tuhan, Roh Kudus menyertai, perlindungan kuasa darah Yesus senantiasa hadir di dalam setiap hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saudara-saudara kami, anak-anak kami sekolah minggu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, bersama keluarga mereka. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini untuk semakin hari semakin ada dalam perlindungan dan juga ada pertumbuhan di dalam iman percaya kepada Engkau. Kami juga serahkan keluarga-keluarga yang hari ini juga bersama-sama kami dalam ibadah, keluarga besar yang ada di Buper, Engkau berkati, yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di NTT, di mana saja Tuhan Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau lawat dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga-keluarga boleh diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami beritakan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang ada dalam sakit penyakit mereka, kami berdoa dan bergumul bersama-sama. Tolong saudara kami Otovina, Ibu Ana, Ibu Meti, Tuhan berkati, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan dengan kuasa darah-Mu, dan kami percaya Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan mereka senantiasa ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat pembangunan kami, Engkau tolong hari-hari ini saudara-saudara kami boleh bekerja untuk memasang keramik lantai 2. Allah memberikan mereka hikmat, kepintaran, kesehatan, kekuatan, dan cukupkan dana-dana yang kami butuhkan. Bersyukur buat panitia dalam upayanya, baik jemaat semua yang telah memberikan dananya untuk pembangunan ini. Tuhan Engkau memberkati siang dan malam, keluar masuk mereka dijagai, dilindungi, dan Tuhan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga situasi pandemi COVID Corona yang sedang melanda negeri kami, dunia ini. Tuhan Engkau nyatakan perkara ajaib melalui situasi ini, kami dapat mengerti maksud dan rencana dan kehendak yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan dan serahkan kehidupan kami. Allah Roh Kudus Engkau berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, saudara Mary, saudara Salom. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu. Engkau telah memberikan umur panjang bagi mereka, bahkan mereka yang tidak bisa kami sempat sebut satu persatu. Allah berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memasuki umur yang panjang bersama dengan Allah. Terima kasih sebab tangan Tuhan telah menyertai mereka, dan kami percaya di hari-hari yang akan datang mereka akan menikmati berkat-berkat Allah. Roh Allah menyertai mereka, perlindungan darah Yesus senantiasa berkuasa atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa dan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan dan seluruh pelayanan-pelayanan yang ada. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan, para
hamba-hambamu yang melayani di mana saja, Engkau tolong dan Engkau berkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami berdoa dan serahkan kehidupan kami, biar Allah Roh Kudus senantiasa pegang tangan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Allah Roh Kudus senantiasa menjaga dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, bangkitlah berdiri bersama-sama dengan saya, dan kita akan terima berkat yang daripada Allah. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur. Haleluya, bagi Dia segalanya, bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah imanmu, tanganmu, dan arahkanlah kepada Dia yang memberkatimu siang dan malam. Kasih karunia Allah Bapa Surgawi melimpahkan berkat-Nya siang dan malam, mencurahkannya waktu engkau ada di rumah, di jalan, di tempat tidur, bahkan di mana saja. Berkat itu mengalir memenuhi hati dan hidup kita, tercurah melimpah atas kehidupan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi hidup kita. Penyertaan oleh kuat kuasa Roh-Nya yang senantiasa menaungi kita untuk kita tetap kuat dan teguh, dan perlindungan oleh darah Yesus menjagaku dan menjagamu mulai dari detik ini sampai Maranatha, Kristus Yesus menjemput umat pilihannya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Atas nama Gembala Sidang mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan masih menolong kita untuk kita masih ada dalam ibadah di rumah sampai kepada waktu di mana benar-benar situasi kita akan aman. Saudara-saudara tetap jaga kesehatan, jaga istirahat, makan minum yang cukup, jaga jarak, dan tetap menggunakan masker jika saudara berada di luar. Saudara ikut membantu untuk menjadi orang di garis depan untuk mencegah wabah penyakit ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.